Oke Mbak Tere, apa kabar Mbak Tere? Boleh perkenalan diri dulu Mbak Tere? Halo, nama saya Teresia. Aku seorang breast cancer warrior. Aku udah berjuang melawan kanker payudara dari tahun 2019 sampai saat ini. Mbak Tere boleh diceritain nggak sih awal mula tahu terkena kanker payudara tuh gimana ceritanya? Jadi ceritanya, aku kan udah tahu ya tentang Sadari periksa payudara sendiri untuk mengecek kanker payudara ini. Dan pada saat itu, ketika aku mandi, aku ngerasa mulai ada yang aneh di tubuh aku, yaitu ngerasain adanya benjolan di payudara saat aku menjelang haid. Sebenarnya tuh kecil sih, sebesar kacang tanah aja. Cuma berasanya kok ada yang aneh ya. Awalnya sih aku tetap positive thinking, karena mikirnya kan, masa sih aku masih muda kena kanker? Dan kalau wanita haid itu kan biasanya payudaranya mengeras. Jadi ya udah aja. Dan setelah beberapa saat, pas banget nih ketika aku cek lagi, ternyata aku positif hamil. Jadi menurut aku, oh mungkin masih wajar gitu, mungkin karena efek kehamilan kali ya. Oke Mbak Tere, kan dibutuhkan keberanian dan juga keyakinan ya untuk mengecek penyakit kanker khususnya gitu, karena mungkin banyak orang yang takut kalau misalkan tahu nih awal mula Kak Tere yakin untuk melakukan pengecekan itu kapan Kak dan gimana sih ceritanya? Jadi awal mulanya aku tuh melakukan pengecekan, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya ya, kalau sebenarnya tuh aku udah rutin cek Sadari, periksa payudara sendiri. Karena aku kan emang ada riwayat kanker payudara juga nih. Nah selama aku hamil itu aku selalu ngecek sendiri dan memang merasakan ada benjolan nih di payudara aku. Aku masih terus positive thinking sampai ketika aku melahirkan dan menyusui, kok masih ada aja nih benjolannya. Tapi lama-lama aku masih tetap positive thinking dan berpikir, oh mungkin karena lagi menyusui kali ya. Akhirnya suatu hari aku bilang nih ke suami, dan suami aku pun mendukung buat aku ngecek segera ke dokter. Dan akhirnya sempat beberapa kali cek sampai dapat nih dokter senior yang bisa menangani breast cancer. Dan ketika di USG, menurut dokter tersebut, aku tuh ada kista karena penyumbatan kantong ASI yang padat. Jadi sebenarnya masih normal, hanya kista aja gitu. Saat itu saran dokter adalah aku disuruh tunggu 2 tahun sampai menyusui anak aku ini. Akhirnya kita nurut nih sama saran dokter. Tapi pada kenyataannya belum ada setahun, kok benjolan yang aku rasain ini semakin membesar dan juga semakin memerah ya. Nah dari situ tuh aku udah mulai gak nyaman nih. Dan kalau emang itu kista, aku pengen banget buat segera ditangani. Akhirnya aku kembali lagi ke dokter dan ingin melakukan tindakan pengangkatan kista tersebut. Akhirnya aku dan suami melakukan set waktu untuk operasi pengangkatan kista di payudara aku ini. Dan pada saat itu juga aku gak ada feeling apa-apa nih, masih tetap positive thinking aja gitu. Sampai suatu ketika udah mulai mau tindakan operasi, dan ternyata benjolannya itu sudah ada di payudara kanan dan kiri aku. Dan saat itu juga suami aku dipanggil nih sama dokter. Nah dari situ feeling aku udah gak enak nih. Dan ternyata bener kalau ternyata selama ini yang kanan itu sepertinya mengarah ke kanker payudara. Terus itu berarti kakak dalam kondisi sadar apa nggak sadar ketika suami kakak dipanggil itu, kakak dalam tindakan operasi itu atau gimana kak? Pada saat itu aku udah mulai dalam tindakan operasi, tapi pada saat itu aku udah secara nggak sadar ya, tapi di situ aku dengar suami aku sempat dipanggil sama dokter dan ternyata dikasih tahu kalau yang kanan sepertinya adalah kanker payudara. Oke, gimana kak perasaannya pertama kali pas tahu divonis kanker payudara? Pasti kan bukan hal yang mudah gitu untuk diterima gitu kan. Kalau ditanya gimana perasaannya pas divonis kanker payudara sih, jujur kalau aku sih mungkin udah lebih siap ya. Karena dari awal itu aku udah ngerasa gitu ada benjolan nih daripada saat hamil, dan emang udah ngerasa sepertinya ada yang gak beres nih. Jadi udah lebih siap sih, dari akunya tuh udah lebih siap gitu. Tapi ya memang mungkin buat suami aku itu lumayan shock ya. Karena sudah aku operasi pun aku sempat nanya gitu sama suami, kenapa tadi dokter mau ngomong apa gitu. Aku coba nanya gitu ke suami, padahal sebenarnya aku udah tahu gitu. Terus suamiku sempat nanya sama aku, beneran mau dikasih tahu yang beneran apa enggak? Ya aku sih jawab aja, iya beneran lah, aku udah siap kok. Nah dari situ akhirnya suami aku bilang kalau yang kanan itu sepertinya cancer.
kakak dari tahun 2019 sampai saat ini kakak masih survivor ya. Apa dan bagaimana kakak menghadapi masa-masa sulit setelah divonis breast cancer, Kak? Caraku buat menghadapi masa sulit yaitu dengan berdamai dulu nih dengan diri sendiri, menerima sakit yang ada di tubuh aku. Aku pun juga udah berdoa gitu sama Tuhan. Ya Tuhan, kalau masa sih aku kena kanker, aku masih punya anak dan juga aku mau ngerawat dan membesarkannya sampai anak-anakku ini bisa mandiri. Kalau emang sesudah anakku ini mandiri, aku terserah deh Tuhan mau gimana. Aku udah pasrah, aku jadi mikir dan harus semangat buat berjuang melawan penyakit ini. Seperti banyak yang kita tahu ya, kalau anggapan kalau tindakan kemoterapi itu kan nantinya akan bikin kita jadi lemah, mual-mual, atau sering pingsan, bahkan tuh botak. Nah, karena aku udah dengar hal itu, jadi aku akhirnya ubah mindset aku akhirnya cari tahu gimana sih cara menghadapi efek samping dari kemoterapi ini. Kalau emang botak ya udah gitu, aku beli wig gitu dan aku coba buat lawan terus penyakitnya. Kalau efek dari kemoterapi ini misalnya mual terus muntah ya nggak apa-apa gitu, aku makan lagi, muntah lagi ya makan lagi. Jadi aku mau lawan terus penyakit kanker ini. Dan akhirnya semakin lama semakin aku mengubah mindset aku, ya aku jadi lebih enjoy aja. Dan untungnya aku juga nggak merasakan yang seperti kebanyakan orang bilang betapa seremnya kemoterapi itu. Jadi setelah aku berdamai dengan diri sendiri dan ubah mindset aku, itu semuanya jadi lebih baik. Kalau dari aku sih intinya jangan berasa jadi orang yang paling menderita. Ketika aku sakit ya aku coba buat terus bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa merasakan sakit ini loh gitu. Jadi aku mencoba terus merubah mindset aku. Pokoknya gimana caranya aku akan tetap enjoy dan tetap terus dan jangan sampai kalah sama penyakit ini. Menurutku kanker bukan akhir segalanya. Dia bisa merenggut fisik aku tapi gak bisa merenggut kebahagiaan aku. Jadi aku mau melawan dengan hati yang bahagia. Dan aku gak mau sakitku ini tuh jadi beban buat diri sendiri maupun orang lain. Oke Kak Tere, bagi sebagian orang tuh pasti kalau misalkan divonis penyakit kanker pasti banyak ketakutan gitu. Nah mungkin Kak Tere juga merasakan itu. Nah aku pengen nanya, ketakutan apa sih Kak yang Kakak rasakan ketika Kakak tahu ada breast cancer nih Kakak? Ketakutanku saat terdiagnosis kanker payudara itu ya karena pada saat itu kan aku lagi menyusui dan aku punya anak. Yang aku takutin adalah aku takut gak bisa merawat anak-anakku ini sampai dia mandiri. Dan kebetulan ibu aku juga meninggal karena breast cancer. Dan aku ngerasain banget kehilangannya. Oleh karena itu aku tuh gak mau hal ini kejadian sama anakku. Kekuatan apa sih yang paling besar dari Kak Tere untuk berjuang melawan penyakit ini Kak? Kekuatanku untuk melawan penyakit ini yang paling besar pastinya adalah keluargaku, yaitu anak dan juga suamiku nih. Karena aku tuh selalu berdoa ke Tuhan gitu, ya Tuhan kasih aku anak, tapi Tuhan kasih juga penyakit ini untuk aku. Jadi tolong kasih aku waktu untuk aku bisa merawat dan juga membesarkan anak-anakku nanti. Itu sih yang selalu aku doain ke Tuhan. Ada pesan gak sih yang ingin disampaikan ke teman-teman sesama cancer survivor dan buat mereka yang masih harus berjuang melawan penyakit ini? Pesan untuk sesama cancer warrior atau survivor di luar sana dari aku, intinya jangan menyerah dan selalu semangat untuk melawan sakit kita. Jangan merasa dunia akan berakhir karena kanker tuh bukan akhir segalanya. Dan semua ini akan menjadi titik balik untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Semangat, lawan kanker dengan bahagia. Gak boleh mindset kita kalah, kita harus ubah mindset kita jadi lebih semangat buat lawan penyakit ini. Dan kita harus buktikan kalau kita bisa. Dan satu lagi yang paling penting, kita harus tahu sebenarnya tujuan hidup kita itu untuk apa sih. Kalau aku hidup untuk suami dan anak-anakku. Mereka adalah alasan yang buat aku kuat dan terus berjuang. Kira-kira ada pesan gak buat teman-teman di sini yang mungkin anggota keluarganya adalah warrior juga? Buat mereka yang anggota keluarganya sakit kanker, selalu kasih dukungan karena support itu sangat besar pengaruhnya untuk kita yang sakit ini menjadi lebih semangat lagi menjalani hidup. Berikan support yang membangun, support yang meyakinkan kita untuk bisa sembuh. Dan supportnya tuh jangan menganggap kalau para warrior itu adalah orang yang lemah, tapi kita harus support juga secara mental, bikin ia lebih semangat lagi, seperti ayo kita olahraga, kalau capek istirahat dulu, tapi abis itu kita olahraga lagi yuk. Jadi kita bikin dia semangat dan bukan yang kayak
aduh kamu duduk aja deh, nggak usah ngapa-ngapain, nanti malah tambah sakit. Justru itu yang menurut aku buat kita jadi lemah gitu. Oke, pesan untuk masyarakat umumnya mungkin bisa kakak sampaikan. Sayangi diri kalian dengan melakukan check up rutin. Jika ada keanehan yang dirasakan, jangan takut untuk periksa. Semakin dini penyakit yang terdeteksi, akan lebih mudah pengobatannya daripada yang terlambat. Jadi jangan lupa berolahraga dan hidup sehat juga ya. Saya Teresia, saya Breast Cancer Warrior. Saya akan berjuang melawan penyakit ini untuk suami dan anak-anak saya.